Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian prinsip yang keempat, prinsip yang sangat penting yang dapat mencegah musibah atau menghilangkan musibah itu apabila sudah terjadi, yaitu ar-ruju' ilallahi azza wa jalla. Kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, menyadari, mengakui kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Maka ketahuilah jemaah sekalian, ini adalah sebab dicegahnya musibah menimpa kita atau dihilangkannya. Oleh karena itu, di sini pula kami mengingatkan, sungguh sangat disayangkan banyak orang berbicara tentang sebab-sebab musibah dan berbicara tentang solusinya. Tapi semua yang mereka bicarakan atau mayoritasnya hanya yang lahiriah saja. Sebab-sebab musibah atau sebab-sebab wabah misalkan, karena ada orang pergi ke luar negeri, kemudian terjangkit di sana, lalu balik dan menjangkit orang di negerinya, menularkan kepada keluarganya, dan seterusnya. Lalu mereka berbicara tentang solusinya. Orang itu harus dicari, orang itu harus dikarantina, dan seterusnya. Mereka lupa sebab utama dari terjadinya musibah dan solusi utamanya. Maka ketahuilah jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita, sebab utama terjadinya berbagai musibah dan malapetaka adalah dosa-dosa kita. Dan solusi terbaik adalah dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-41, Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak berbagai macam musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan. Ini mencakup semua musibah dan malapetaka. Akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah timpakan kepada mereka agar mereka rasakan sendiri sebagian dari akibat perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat. Perhatikan jemaah sekalian, Allah jelaskan sebab terjadinya musibah karena dosa dan tujuannya agar manusia bertobat sehingga Allah hilangkan musibah tersebut. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah pun yang menimpamu melainkan akibat dosa-dosa yang kamu lakukan. Dan Allah telah mengampuni banyak dari dosamu. Subhanallah. Hanya sebagian dosa kita. Allah Maha Pengampun. Banyak dosa kita diampuni oleh Allah. Hanya karena sebagian dosa kita ditimpa musibah. Bagaimana kalau semua dosa? Maka kita tentu akan binasa. Jadi jemaah sekalian, ini pengabaran dari Allah. Harus diperhatikan. Oleh karena itu, para pemimpin dahulu, sahabat yang mulia contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi gempa di masa beliau, apa yang beliau lakukan? Pertama sekali yang beliau lakukan adalah menyuruh masyarakat untuk bertobat. Bukan beliau suruh teliti, apa sebabnya terjadi gempa ini? Apa ada lempengan yang bergeser di laut? Atau ada fenomena alam begini dan begitu? Tidak jemaah sekalian. Tidak masalah kita melakukan penelitian-penelitian itu, tapi ketahuilah, itu bukan sebab utamanya. Bukankah itu semuanya juga takdir Allah? Terjadinya berbagai macam musibah dan malapetaka, itu kan semua takdir Allah. Maka Allah kabarkan kepada kita, mengapa Allah menakdirkan itu? Ada sebabnya, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Dan itu bagian dari kasih sayang Allah. Allah ingin ingatkan kita untuk segera sadar, segera bertobat. Sungguh aneh kalau kita hanya berbicara tentang sebab-sebab lahiriah saja. Dan solusi-solusi lahiriah. Tidak kepada sebab utama dan solusi utama. Sebab utama adalah dosa, solusi utama adalah taubat. Silakan kita mencari solusi berikhtiar sesuai dengan yang disarankan oleh para dokter. Misalkan ketika terjadi wabah hari ini, kita menjaga kebersihan. Dan itu juga perintah syariat. Tapi ingat, jangan lupa,
solusi utama adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat kepadanya, mengakui dan menyadari dosa-dosa kita. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah musibah itu turun kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah itu dihilangkan kecuali karena tobat, atau dengan tobat hamba yang tertimpa musibah tersebut, atau hamba yang terancam tertimpa musibah. Dan jemaah sekalian, secara khusus Rasulullah SAW telah berbicara tentang ta'un, sejenis penyakit menular. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un tersebut. Maka perhatikan apa jawaban Nabi SAW. Innahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Sesungguhnya ta'un itu adalah azab Allah yang Allah timpakan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Maksudnya hamba yang pantas mendapatkan azab tersebut, yaitu hamba yang durhaka, yang berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana kalau ternyata yang kena juga hamba yang beriman? Maka perhatikan lanjutan hadis. Wa ja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan ta'un itu, wabah penyakit itu, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaysa min abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran. Maka tidaklah seorang hamba yang tertimpa ta'un, kemudian dia tetap tinggal di negerinya dalam keadaan bersabar. Di riwayat yang lain juga ditambahkan muhtasiban, dia mengharap pahala dari Allah. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu. Serta dia mengetahui, meyakini bahwa tidak ada yang bisa menimpanya kecuali yang Allah telah takdirkan baginya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kecuali baginya seperti pahala orang yang mati syahid. Kata para ulama, makna hadis ini walaupun dia tidak sampai mati. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, dia tidak sampai mati. Dia tertimpa ta'un atau di negerinya tertimpa ta'un, lalu dia tetap tinggal di negerinya dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala. Dan yakin tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah takdirkan untuknya. Kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Subhanallah. Ini luar biasa, kita tahu bersama pahala orang yang mati syahid tersebut. Ternyata pahala yang sama akan diberikan oleh Allah kepada penduduk satu negeri yang ditimpa wabah penyakit menular, lalu mereka tetap tinggal di negeri tersebut dalam keadaan bersabar, mengharap pahala dan yakin semua terjadi dengan takdir Allah. Tidak akan menimpa kita kecuali takdir Allah. Pahalanya seperti mati syahid. Sekali lagi jemaah sekalian, makna hadis ini, walaupun dia tidak sampai mati syahid, mungkin dia sembuh, tetap dia dapat pahala mati syahid. Ya, itulah orang-orang yang beriman. Dan juga orang beriman yang terjerumus dosa, lalu tertimpa penyakit menular, dengan sebab itu dia bertobat. Maka insya Allah dia pun akan mendapatkan pahala yang sama. Ya, jadi Nabi SAW mengingatkan, ta'un itu adalah azab. Juga dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha." Tidaklah zina itu tersebar di satu kaum, nampak di satu kaum, sehingga mereka pun terus menampakkannya. Subhanallah. Inilah yang banyak kita saksikan hari ini. Dia berzina, dia rekam, kemudian dia perlihatkan di medsos, dan seterusnya. Bahkan mereka anggap itu adalah sebuah industri film untuk meraup keuntungan dari cara yang haram. Maka Nabi SAW ingatkan kita, tidaklah zina itu tersebar di satu kaum atau nampak di satu kaum, mereka pun terus menampakkannya. Illa fasha fihimut ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Kecuali
akan tersebar di tengah-tengah mereka taun, wabah penyakit menular, dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada generasi sebelumnya. Subhanallah. Inilah jemaah sekalian, pengabaran dari wahyu Allah melalui lisan Rasulullah SAW tentang sebab munculnya wabah penyakit menular dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Apabila zina dan riba muncul di satu kaum atau di satu daerah, maka sungguh penduduk daerah tersebut telah menghalalkan azab Allah untuk mereka. Begitu pula jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga berbicara khusus tentang musibah karena khamar, musik, dan nyanyian. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yashrabanna nasu min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Sungguh benar-benar akan ada segolongan dari umatku yang minum khamar. Lalu khamar itu mereka namakan bukan dengan namanya yang sebenarnya. Mereka namakan angker bir. Macam-macam namanya. Nama-nama yang kedengarannya bagus. Ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Akan ada orang-orang seperti itu. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal muganniyat. Kepala-kepala mereka bergoyang-goyang dengan alat-alat musik dan para biduan wanita. Ini juga mencakup biduan laki-laki, sama terlarang. Begitu pula alat-alat musik. Maka apa yang akan terjadi ketika itu? Yakhsifullahu bihimul ard wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Allah akan tenggelamkan mereka ke dalam bumi, menjadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Maka ingatlah jemaah sekalian, semua hadis-hadis ini menunjukkan musibah dan malapetaka terjadi karena dosa-dosa. Oleh karena itu tidak ada solusi terbaik kecuali kita kembali kepada Allah, bertobat kepadanya. Baik, ini yang keempat.